Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan pertemuan 15 yaitu angka indeks. Angka indeks yaitu suatu bentuk analisis data statistik yang diunjukkan untuk mengukur besarnya fluktuasi pada perkembangan harga di berbagai macam komoditas selama kurun waktu tertentu. Nah, angka indeks itu ada beberapa angka indeks yang dipakai untuk menunjukkan perubahan harga suatu barang, entah satu barang maupun sekumpulan barang, berupa persentase penurunan atau kenaikan harga pada barang tertentu. Yang kedua, angka indeks kuantitas berbeda dengan angka indeks harga. Angka indeks kuantitas yaitu suatu angka indeks yang dipakai dalam mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik barang yang diproduksi, barang yang dikonsumsi, maupun barang yang dijual. Nah, metode menghitung angka indeks yaitu seperti pada gambar di bawah. Contohnya yaitu pada tabel data di atas. Jadi, angka indeks harga pada tahun 2004 bisa dicari dengan IA sama dengan 1.500 dibagi 1.300 dikali 100 sama dengan 115,38%. Jadi sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu harga pada tahun 2004 telah mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Ini contoh soal, contoh soalnya yaitu pada macam barang A, B, C, D, E. Macam barang A, harga 2003-nya 200, harga 2004-nya 300. Macam macam barang B, harga 2003 300, harga 2004 350, dan seterusnya. Jadi ini rumusnya sigma bukan sih? Yang mana sih, Kak? Ini nih yang kayak gitu. Iya, iya. IA sama dengan sigma P, Iya sih. sigma kan? IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Yang kedua, angka indeks kuantitas. Contohnya, eh, rumusnya IA sama dengan sigma QN per sigma QO dikali 100. Berikut ini contoh soal keduanya tentang angka indeks kuantitas. Cara penyelesaiannya yaitu 1000 1000 dibagi 800. 1000 ini dari total kuantitas 2004, lalu yang 800 dari kuantitas 2003. Jadi 1000 dibagi 800 dikali 100 dari rumus tersebut sama dengan 125%. Sehingga bisa disimpulkan di tahun 2004 terjadi kenaikan sebesar 25%. Lalu angka indeks nilai. IA sama dengan sigma PN QN per sigma PO CO dikali 100, atau IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Contoh soal ketiga, jika diketahui harga suatu barang pada tahun 2005 sebesar 50.000 per kilo, pada tahun 2006 meningkat menjadi 60.000 per kilo. Hitunglah angka indeks harga barang tersebut. Penyelesaiannya 60.000 dibagi 50.000 dikali 100% sama dengan 120%. Ya, selanjutnya metode agregatif sederhana. Seperti ini caranya, yaitu IA sigma PN kali W per sigma PO kali W kali 100. Ini tabel contoh soal 4, itu contoh metode agregatif sederhana. Penyelesaiannya 18.250 per 16.500 dikali 100 sama dengan 110,61%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2004 terjadi kenaikan harga 10,61%. Bisa dilihat di tabel contoh. Lalu metode Las Palleras. Di sini
Ini rumusnya, lalu contoh soalnya, contoh soal metode Last seperti ini. Cara hitungnya 210.000 dibagi 200.000 dikali 100 sama dengan 150. 210 ini dari perkalian PN dikali QO. 210 dan PO dikali QO 200.000. Jadi tinggal dibagikan, lalu dikali 100. PO ini dari data harga 2003, PN ini dari data 2004. Ini tinggal dikalikan saja sehingga totalnya 15.000. Lalu metode PASC. PASC ini IP sama dengan sigma PN dikali QN per sigma PN dikali QN kali 100. Penyelesaiannya dari data yang telah di atas, caranya yaitu sama 24.500 dibagi 240.000 dikali 100 sama dengan 101,04%. Sehingga disebutkan bahwa kenaikan harga yaitu 1,04% di tahun 2004. Ini rumusnya sama aja nggak sih? Di satu-satunya metode Paskich and Bowley, yaitu rumusnya ID sama dengan IL tambah IP dibagi 2. Contoh soalnya seperti ini, 105 ditambah 101,4 dibagi 2, hasilnya 206,4 bagi 2, sama dengan 103,02%. Metode Irving-Fisher ini rumusnya dan ini contohnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga mencapai 3,00% di tahun 2004. Jadi seperti ini ya metode Irving-Fisher itu. Lalu metode Marshall-Edgeworth. Dalam metode ini, angka indeks ditimbang bisa dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dengan kuantitas tahun ke N. Selanjutnya dikalikan pada harga di tahun dasar atau harga di tahun ke N. Rumusnya IM sama dengan sigma, buka kurung QO ditambah QN tutup kurung PN per sigma buka kurung QO ditambah QN tutup kurung PO dikali 100. Ini data contoh metode Marshall-Edgeworth. Jadi di 2003 datanya ini barangnya 200, 300, 500, 100, 200. Di 2004 PN-nya 300, 350, 500, 50, 300. Nah, ini kuantitasnya. Lalu di rumusnya PN dikali QO ditambah QL jumlahnya segini. Ini juga PO dikali QO ditambah QN jumlahnya segini. Sehingga didatakan, dijumlahkan yang 2003 452.500, yang 2004 440.000. Jadi 452.500 per 440 dikali 100 sama dengan 102,84. Ini 2003 kan? Enggak deh, yang berdasarkan data di atas, angka indeks Marshall-Edgeworth bisa dihitung dengan cara 452.500 per 440.000 dikali 100 sama dengan 102,84%. Selanjutnya, angka indeks rantai merupakan perhitungan angka indeks di mana menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Dalam menghitung angka indeks tahun 2000 dengan tahun 1999, angka indeks tahun 2001 dengan tahun dasar 2000, dan angka indeks tahun 2002 dengan tahun dasarnya 2001. Di tahun 2000 harganya 500, tahun 2001 harganya 600, 2002 harganya 700, 2003 800, 2004 900. Angka indeks pada tahun 2000 500 dibagi 500 kali 100, hasilnya 100. Tahun 2001 600 dibagi 500 dikali 100 sama dengan 120. Angka indeks pada tahun 2002 700 dibagi 600 kali 100
sama dengan 116 dibulatkan. Indeks tahun 2003 800 dibagi 700 kali 100 sama dengan 114 dibulatkan. Tahun 2004 900 dibagi 800 kali 100 sama dengan 112. Angka indeks berantai ini digunakan untuk menghadapi keadaan yang kurang stabil. Misalnya terjadi fluktuasi dalam ekonomi yang cukup yang besar. Angka indeks berantai ini juga berguna untuk melihat perkembangan harga yang berhubungan dengan analisis benefit and cost ratio. Seperti ini contohnya di tabel tersebut. Indeks biasa dicari selalu dibandingkan dengan tahun dasar 2004. Tahun 2005 harga per kuintal beras naik 0,4 kilo. Tahun 2006 harga per kuintal beras naik 15,7 dari harga pada tahun 2004. Tahun 2007 harga per kuintal beras naik 43% dari harga pada tahun 2004. Ini contoh angka berantai. Angka indeks proses deflasi. Bisa dilihat bahwa ketika upah nominal termasuk tinggi, maka tidak selalu mencerminkan tingkat hidup yang lebih baik. Terlebih apabila perkembangan tingkat harga barang tersebut, kebutuhan pokok juga naik. Karyawan atau pegawai akan lebih senang jika menerima gaji kecil tapi daya lebih besar dibanding gaji besar namun relatif kecil. Rumus untuk menghitung upah nyata melalui proses deflasi adalah sebagai berikut. Upah real sama dengan upah nominal per indeks biaya hidup dikali 100 atau upah real dengan upah nominal per indeks harga konsumen dikali 100. Selanjutnya dibawakan oleh Musidah pada pertemuan 16 yaitu tentang probabilitas. Oke ya Kak. Probabilitas adalah probabilitas atau peluang, yaitu cara untuk mengungkapkan pengetahuan maupun suatu kepercayaan bahwa kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Probabilitas ini telah dirumuskan menjadi lebih ketat dalam matematika, kemudian digunakan secara lebih luas tidak hanya dalam matematika atau statistika saja, melainkan juga bidang yang lain seperti filsafat, sains, dan keuangan. Nilai probabilitas 1 artinya yaitu kejadian tersebut pasti terjadi atau mungkin yang sudah hari yang terbit dari timur. Sedangkan untuk probabilitas artinya kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Contohnya kambing yang melahirkan sapi. Slide selanjutnya, peristiwa pelemparan mata uang logam. Mata uang logam memiliki dua sisi, yaitu gambar dan angka. Apabila logam tersebut dilemparkan, maka probabilitas yang muncul adalah P angka 1/2 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Yang kedua, peristiwa pelemparan dadu. Bentuk dari dadu adalah kubus memiliki 6 sisi yang masing-masing dari sisi memiliki nilai yang berbeda nilai 1 sampai dengan nilai 6. Yang ketiga, peristiwa kartu bridge. Ya, kartu bridge merupakan mempunyai 52 kartu, 4 jenis gambar, yaitu gambar jantung, diamond, sekop, dan cengkeh. Pada setiap nomor kartu mempunyai masing-masing nomor as, nomor 2 sampai 9 jack, nomor 2 sampai 9 jack, queen, dan kartu king. Jika kartu tersebut dikocok, maka jika terpilih kartu as adalah P, buka kurung as, terlilit 13. Selanjutnya, pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas itu ada 3. Pendekatan klasik, yaitu mengasumsikan sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Probabilitas peristiwa dinyatakan sebagai rasio antar jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil. Rumusnya adalah probabilitas suatu peristiwa
sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Yang kedua ada peningkatan relatif. Besar probabilitas suatu peristiwa bergantung dengan beberapa banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan kegiatan. Yang ketiga ada pendekatan subjektif, artinya adalah menentukan besar probabilitas suatu peristiwa yang berdasarkan penilaian pribadi, di mana dinyatakan dengan derajat kepercayaan, artinya penilaian ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak terdapat informasi yang diperoleh. Selanjutnya contoh soal pendekatan relatif. 1. Pada wisuda sarjana 2010 dan 2010 ada 295 lulus mahasiswa sangat memuaskan, kemudian sisanya 85 lulus dengan terpuji. Probabilitas yang terjadi adalah mahasiswa lulus memuaskan adalah 1, 520 dibagi 900 jumlahnya mahasiswa, dapatkan hasil 0,58. Yang kedua, mahasiswa lulus dengan sangat memuaskan 295 dibagi seluruh siswa yaitu 900, hasilnya 0,33. Sedangkan mahasiswa lulus dengan terpuji adalah 85 dibagi 900, hasilnya 0,09. Slide selanjutnya probabilitas yang A lebih besar dari B, buka kurung A lebih besar dari 1, yang B complements P buka dengan 1 kurang P buka kurung A. Yang C interaction P A P buka kurung A apa sih artinya? Termasuk ya kalau yang N. Iya, ya. B dengan N buka kurung A B per N buka kurung S. Terus selanjutnya yang D union P buka kurung A B sama dengan N buka kurung A B tutup kurung dibagi N per S sama dengan P sama dengan buka kurung A tambah P buka kurung B dikurang P buka kurung A N B. Yang kelima ada joint event sama dengan P buka kurung XY sama dengan P buka kurung X dikali P dibuka kurung X dan Y tutup kurung. Yang F conditional probability P buka kurung X Y tutup kurung sama dengan P dikali XY per P dikali Y. Contoh soal union. 1. Ada kelompok A sampai E, jenis kelaminnya adalah laki-laki dan wanita, usianya sudah dari tabel. Pertanyaannya, berapa probabilitas jika terpilih mahasiswa dengan usia lebih dari 20 tahun? Jika terpilih probabilitas dari mahasiswa wanita adalah P wanita sama dengan 2/5 karena wanita per 5 dari seluruh data. Jika terpilih probabilitas dari mahasiswa dengan usia lebih dari 20 tahun, sama 2/5. Jika terpilih probabilitas dari mahasiswa wanita dengan usia lebih dari 20 tahun adalah P, W, dan U 1/5, sehingga P buka kurung A atau B adalah 2/5 ditambah 2/5 dikurang 1/5, hasilnya 3/5. Manfaat probabilitas dalam penelitian. 1. Probabilitas akan membantu penelitian dalam mengambil keputusan secara lebih tepat. Yang kedua, probabilitas menjadi sangat tepat dalam menarik kesimpulan yang berdasarkan hipotesis terkait dengan karakteristik populasinya. Yang ketiga, probabilitas mampu memperkirakan hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan karakteristik populasi dalam situasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Keempat,
probabilitas digunakan untuk mengukur derajat ketidakpastian dalam menganalisis sampel dari hasil penelitian berdasarkan populasinya. Dari kelompok kami, kelompok 8. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.